Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Nabastala. Baiklah, pada kesempatan kali ini gue nge-spoiler film yang berjudul City of God, yang merupakan kisah nyata dari kacamata seorang jurnalis tentang gangster, bandar narkoba, dan banyak tindak kejahatan lainnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung aja kita bahas ceritanya. Scene diperlihatkan dengan kehidupan warga di salah satu kota tempat di sebuah pasar di negara Brasil yang bernama City of God. Lalu kita diperlihatkan pada sekelompok remaja yang sedang mengejar seekor ayam dengan menggunakan senjata api. Di sini sudah bisa terlihat bagaimana kekejaman dari daerah kecil di Brasil ini. Lanjut. Kemudian kita masuk ke kenangan Roket saat dirinya masih kecil. Dia bercerita bagaimana gangster itu bisa terbentuk. Kenangan selanjutnya berpindah ketika ia sedang bermain bola. Datanglah seorang anak kecil lain yang berlaga kuasa yang bernama Lildai. Anak tersebut memiliki teman seperjuangan bernama Benny. Si Lildai ini adalah adik dari salah satu 3 orang remaja nakal di daerah tersebut. Kakak dari si Lildai ini bernama Segi. Gus adalah kakaknya dari Roket. Dan yang terakhir adalah Clipper, kakaknya dari si Benny. Tidak lama berselang, ketiga orang remaja tersebut mencegah sebuah truk gas dengan menggunakan pistol, dan beberapa dari gas tersebut dibagikan ke orang-orang lain yang ada di situ. Namun, ketika uang sudah direbut, datanglah sekelompok polisi yang mengejar mereka. Mereka berlari dan berpura-pura sedang bermain bola. Akhirnya mereka tidak tertangkap. Dan uang rampasan dari hasil rampokan tersebut langsung dilemparkan kepada anak-anak tersebut. Scene kembali ketiga orang remaja tadi dan seorang anak kecil, yaitu Lildai tadi. Ketiga orang remaja tadi sedang merencanakan untuk merampok untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Dan si Lildai ini yang mendengar hal tersebut, ia memberikan ide kepada ketiga orang tadi untuk merampok sebuah motel untuk mendapatkan uang yang lebih besar. Dan scene berganti ke sebuah motel. Mereka bertiga sudah sepakat ketika akan melancarkan aksinya, ia tidak akan membunuh orang-orang yang ada di sana. Sedangkan Lildai yang diajak tersebut ditugaskan untuk menunggu di luar sebagai penjaga keamanan saat aksinya dimulai. Ketiga orang remaja tadi langsung memasuki motel tersebut dan menyandra semua orang yang ada di sana dengan modal senjata api yang dimiliki. Dan setelah mereka menyandra, semua petugas mereka langsung memasuki ke setiap kamar motel untuk mencari barang-barang berharga di setiap pintunya. Lalu tidak lama, sebuah suara tembakan mengenai kaca yang ada di salah satu kamar motel tersebut. Mereka bertiga langsung bergegas untuk melarikan diri dari motel tersebut. Mereka bertiga kabur dengan menggunakan mobil curian dari salah satu pengunjung motel tersebut. Karena mereka merasa kalau Lildai sudah berlari dari tempat itu. Mereka melanjutkan pelariannya, walau dengan mobil oleng karena ketiga dari mereka tidak ada yang bisa mengendarainya. Dan akhirnya mereka pun menabrak sebuah toko minuman, dan pemilik toko tersebut bernama Shorty. Dia adalah salah satu orang yang tidak suka atas ketiga remaja tersebut. Tidak lama, ia pun melaporkan ketiga orang pemuda itu ke polisi dan mengadukannya bahwa mereka berlari ke arah hutan, dan polisi pun mengejar mereka tidak lama dari situ. Ketiga orang tersebut terpisah saat melarikan diri. 2 orang berlari ke hutan dan Segi berlari ke sebuah rumah warga di daerah situ. Clipper dan Gus berlari ke arah hutan dan berusaha untuk bersembunyi dengan memanjat pohon, walau hampir saja mereka berdua ketahuan oleh polisi yang sedang berjaga di bawahnya. Setelah situasi cukup aman, Clipper yang sudah berpikir semalam itu pergi untuk bertobat ke gereja, dan dalam perjalanannya ke gereja ada 2 orang polisi yang sedang bersiap. Tetapi anehnya, Clipper hanya lewat dengan santainya, dan polisi tersebut malah mengejar seorang remaja di belakangnya, dan remaja tersebut ditembak oleh polisi dan tewas di tempat. Scene selanjutnya kita diperlihatkan Gus yang sedang dimarahi oleh ayahnya setelah memberikan uang hasil rampokan itu kepadanya, tetapi respon dari orang tuanya bukannya senang tapi malah marah ke Gus dan menamparnya karena ia merampok dan mengambil hak dari orang lain. Dan orang tua si Gus ini menyuruh Gus untuk berhenti jadi seorang gangster
dan membantu dirinya dalam berjualan ikan di kampungnya. Scene selanjutnya berganti ke Segi yang sedang berduaan dengan seorang wanita yang merupakan anak dari orang yang sudah mengizinkannya untuk menumpang dan bersembunyi di rumahnya. Dan di sini pun Segi terlihat menyukai wanita tersebut. Dan wanita itu pun sama halnya dengan Segi. Ia juga menyukai Segi. Scene berlanjut. 3 bulan setelah tragedi perampokan motel di daerah tersebut, polisi jadi sering mendatangi kota itu. Segi yang masih bersembunyi di wanita tersebut pun sering mendapatkan omongan dan marahan dari wanita itu, karena Segi pada dasarnya sedang bersembunyi sehingga ia tidak bisa bekerja dan ia hanya bisa menjadi beban untuk si wanita tersebut, sehingga dia terus dimarahi olehnya. Di scene selanjutnya terlihat Gus yang sedang berjualan ikan dengan adiknya yaitu Roket. Mereka sedang berkeliling menjajakan ikannya. Dan tidak lama berselang datanglah istri dari Sorti, pemilik dari warung yang ditabrak pas melarikan dirinya. Di sini Gus terlihat juga sedang merayu istri dari Sorti ini, dan juga respon dari istri Sorti ini terlihat menyukai dari Gus ini. Dan tidak lama dari kejadian tersebut, Sorti ini akhirnya mendapati istrinya, dan Gus ini sedang melakukan kegiatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Gus berlari dari kejaran Sorti, dan sang wanita langsung dihabisi Sorti dengan sekop yang dipukul ke istrinya berulang-ulang yang menyebabkan istrinya mati di tempat. Gus pun akhirnya bisa melarikan diri. Akibat kejadian tersebut, keluarga dari Gus ini diinterogasi oleh polisi dan di rumahnya digeledah oleh polisi. Gus yang tidak mau tertangkap itu pun berniat untuk melarikan diri dari kota tersebut. Saat di pelariannya, ia bertemu dengan Hilday yang sudah lama tidak terlihat semenjak kejadian di motel tersebut. Gus yang melihat Hilday yang sedang memegang banyak uang, dan tanpa pikir panjang ia langsung mengambil uang tersebut, dan si Gus juga dibunuh oleh si Hilday dengan pistolnya karena ia tidak terima uangnya diambil oleh si Gus begitu saja. Akibat dari kejadian tersebut, akhirnya polisi mengetahui kalau Sorti ini juga sudah membunuh istrinya dan disembunyikannya di rumah. Di tempat lain, Segi dan wanita yang ditumpanginya terlihat sedang menghentikan taksi untuk pergi dari kota itu. Namun sialnya, mobil yang akan dinaikinya itu mogok dan menyebabkan dirinya harus mendorong mobil itu. Dan saat itu juga Sorti melihat Segi yang sedang mendorong mobil, melaporkan Segi ke polisi yang sedang menangkapnya. Saat Segi telah berhasil menyalakan mobil itu, ia dikejar oleh polisi dan timah panas mengenai dirinya. Dan tidak lama setelah itu, Segi sudah tidak bernyawa lagi dan menyisakan wanita tadi di dalam mobil sendirian. Roket dan temannya yang melihat kejadian itu langsung menghampiri tempat kejadian dan melihat seorang jurnalis yang sedang memfoto mayat dari Segi ini. Dan saat itu juga Roket menjadi tertarik dengan kamera dan dunia fotografi. Singkat cerita, Roket sudah beranjak dewasa. Dia dan teman-temannya sedang menuju ke pantai dan menggunakan kameranya untuk memfoto teman-temannya. Roket juga terlihat tertarik dengan salah satu temannya yang merupakan anak sersan polisi bernama Angelika. Meskipun saat itu Angelika juga sudah memiliki pacar yang bernama Diego, namun ia tak mematahkan hatinya untuk memiliki Angelika. Roket mendekati Angelika dan pacarnya yang sedang mengobrol, dan tidak sengaja ia mendengar kalau Angelika akan mencoba untuk menggunakan narkoba. Roket yang mengetahui kalau temannya yaitu Blackie adalah seorang penjual narkoba, ia menawarkan itu ke Angelika dan pacarnya. Atas tawaran tersebutlah akhirnya Roket mendapatkan ciuman di pipi oleh cewek yang ditaksirnya itu. Roket akhirnya datang ke tempat Blackie untuk membeli narkoba, dan ternyata di tempat itu ia bertemu dengan kelompok gangster si Lilda ini dan Benny. Di sini terlihat Lilda tidak cukup untuk hanya menjadi gangster saja, tetapi dia juga mencoba untuk menjadi bandar narkoba di daerah tersebut. Maka dari itu ia mengancam Blackie untuk menyerahkan narkobanya atau membantunya untuk menjualnya, dan hasil dari narkoba itu diserahkan kepadanya. Kalau tidak, ia tidak akan segan-segan untuk membunuh Blackie ini.
Sedikit flashback tentang pengedar narkoba di daerah itu. Jadi tempat tersebut dulunya milik dari seorang janda yang merawat seorang anak yang bernama Big Boy. Setelah Big Boy dewasa, ia malah mengusir janda tersebut dari rumahnya dan ia memulai bisnis narkobanya dengan temannya yaitu Kak Carrot dan Blackie. Tapi tidak lama, si Big Boy ini ditangkap oleh polisi dan usahanya dialihkan ke Carrot. Tetapi Carrot juga menolak untuk melanjutkan usaha tersebut karena menganggap kalau tempat tersebut terkutuk dan menyuruh untuk Blackie saja yang meneruskannya. Lanjut, di sini Lil Day kecil yang sudah menjadi bos gangster itu telah mengganti namanya menjadi Lil Z. Scene berganti saat Lil Day kecil yang disuruh menjaga motel saat terjadinya perampokan. Dan di sini terungkap kalau pas kejadian perampokan tersebut, Lil Day kecil lah yang membunuh semua pengunjung motel tersebut dan menyebabkan banyak korban jiwa, serta kilas balik dari beberapa kejadian yang membuat dirinya menjadi sebrutal sekarang dan menjadi ketua gangster di kota tersebut.